ini mengatur segala aspek hidup. Ada aturannya. Ya, tetapi kenapa kemudian itu tidak dilakukan gitu? Kan tidak ada dilarang itu. Di Indonesia ini kenapa tidak dilakukan kemudian? Iya kan? Nah, Kan banyak kan ada beberapa video-video yang kita lihat itu yang kemudian nikah dengan anak kecil kan? Iya kan kena hukum. Itu artinya bahwa hal itu sudah tidak relevan untuk saat ini gitu kan. Baik. Jadi bukan berarti ketika tidak ada larangan. Jangan kau hantam semuanya. Indonesia ini nggak memakai hukum syariah. Indonesia justru itu memakai hukum KUHP. Maka ketika kita seorang muslim di sebuah negara, Rip ya, kita diperintahkan untuk mengikuti dasar negara atau pemimpin. Quran surah An-Nisa ayat 59. Qul ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau pemimpinnya memakai hukum KUHP, maka syariah ya tidak kita pakai. Kita ikuti pemimpin memakai hukum apa gitu. Itu dalam Islam. Makanya kalau di Indonesia tidak boleh menikahi anak kecil kecuali sampai dia berumur 18 tahun. Udah aturan itu yang diikuti umat Islam. Macam mana? tapi katanya harus taat dengan Al-Qur'an. Harus itu kan Al-Qur'an dengan hadis yang lebih tinggi daripada aturan. Lah, kami kan menaati pemimpin sama mengikuti Al-Qur'an. Karena perintah Al-Qur'an sendiri untuk menaati pemimpin. Ayo. Ya artinya mau begini Ustadz, begini. Bahwa apa yang sudah pun diajarkan kalian berani langgar gitu loh. Padahal itu diperbolehkan dalam agama kalian, tapi kalian langgar karena memang terbentur dengan aturan-aturan hukum di Indonesia, iya kan? Jadi artinya bahwa ya kalian tidak melakukan hal-hal itu karena sudah tidak relevan untuk saat ini gitu. Nah sama korelasinya dengan saya sampaikan tadi. Apa yang menjadi kasus daripada anak-anak Lot, itu kan sudah tidak relevan dan itu tidak boleh dilakukan. Itu udah jelas. Jadi apa yang mau dipersoalkan itu hanya saya mirrorir aja. Saya mirror aja Ustaz. Ya, jadi gini. Itu, supaya biar bisa kita paham. juga teman-teman Kristen bertambah juga pengetahuannya. Sebenarnya Islam ini elastis gitu, elastis. Di dalam Al-Qur'an itu orang yang mencuri potong tangannya. Tapi orang yang mencuri di Indonesia nggak potong tangan. Dihukum pidana, penjara gitu. Kan gitu. Lalu apakah kami mengingkari Al-Qur'an? Tidak. Karena hukum yang dipakai di sini KUHP, bukan syariah Islam. Kalau syariah Islam udah habis, Rip. Habis itu tangan. Satu kali mencuri potong tangan. Itu syariah Islam hukumnya. Satu kali membunuh juga hukuman mati, kisosnya gitu. Kalau di Indonesia beda hukumnya KUHP. Kalau kita potong tangan orang, salah kita di Indonesia. Makanya sesuaikan gitu. Pemimpin tuh pakai hukum apa dia? Baik. Sekarang saya mau tanya, setuju enggak Ustadz dengan yang namanya pergerakan-pergerakan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia? Ya kan? Enggak cocok. Apa namanya itu dibilang ya? Enggak sepakat. Kenapa aku bilang aku enggak sepakat? Karena di Indonesia ini bukan Islam semuanya. Tapi yang bisa menerapkan hukum Islam, hukum syariah itu di negara itu Islam semuanya. Gitu. Kalau ada negaranya mengakui agama yang lain nggak bisa gitu. Gak bisa itu. Jadi apa pendapat Ustadz? Apa pendapat Ustadz dengan mujahidin yang kemudian berjuang dalam hal itu? Kerjaan mereka sia-sia. Oh gitu. Oke. Sia-sia mau kayak gimana? Jadi mereka nggak bakalan sukses itu. Karena apa? Kita mengakui 6 agama di Indonesia ini. Mau menerapkan syariah Islam ya mimpi. Gak bisa gitu, gak bisa. Jadi apa poinnya Ustadz? Apa poinnya Ustadz ini jadi poinnya kayak gini. Untuk terus menebarkan Islam nih di Indonesia ini kan? Jadi kayak gini, Rip. Silakan. Jadi gini, contoh seperti di Arab Saudi 100% Islam, tuh ya. Bisa diterapkan syariah Islam tuh. Di Saudi Arabia tuh, Rip, di sini tempatku ini mencuri potong tangan. Makanya nggak pernah ada barang hilang di sini. Kemarin aja HP jamaah itu ketinggalan waktu muter Ka'bah, nggak ada yang nyuri, dibiarin. Kalaunya di Arab Saudi ini Islam semuanya bisa diterapkan syariah Islam.
Tapi kalau di Indonesia ada Kristen, ada pula Hindu, ada pula Buddha. Gak bisa diterapkan syariat Islam itu. Karena penghuni negara ini bukan cuma Islam. Ah gitu, pahami seperti itu, ya. Ya, 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 ya. Jadi jadi jatuh pada sebuah kesimpulan bahwa Ustadz memang tidak setuju dalam hal itu gitu ya. Tapi kan sia-sia jadinya Ustadz, karena kan apa namanya ya, poin kalian kan, tujuan kalian ini supaya Indonesia ini kan menjadi ini ya, apa namanya, negara Islam, ya kan, jadi negara Islam, sehingga kan harus terus dakwah, ya kan, menyebarkan Islam kepada orang-orang Kristen, kepada orang Gini, Rep, semua kamu agama. juga salah sangka di situ. Jadi nggak ada di Enggak, ambisi jangan dipotong umat dulu, jangan Islam dipotong itu. dulu, jangan dipotong dulu, Ustaz. Oh, Jangan coba, dipotong dulu. silakan, Jadi maksud saya begini. Maksud saya begini. Bahwa kalian punya keinginan supaya demikian terjadi. Tetapi jika hal itu terjadi, anggap saja hal itu terjadi, bahwa ini akan menjadi apa namanya ya, orang Kristen semua masuk Islam, berbondong-bondong semua ini. Ustadz sudi enggak itu jika diterapkan syariat Islam tadi, mencuri potong tangan, yang berzina rajam dengan batu, itu kan sebenarnya hukum Yahudi ya. Itu hukum Yahudi, itu salah satu di situ. Jadi orang berzina rajam dengan batu sampai mati, ya kan? Atau dipotong lehernya atau segala macam begitu. Nah, jika hal itu dilakukan di Indonesia, itu apa pendapat Ustadz coba? Jadi Jika hal gini, itu ya. dilakukan di Indonesia, silakan. Satu, ya, kamu perlu tahu, tidak ada ambisi umat Islam di Indonesia itu menjadikan negara ini Islam keseluruhan, gak ada. Dia berdakwah itu untuk memperingati manusia agar menyembah Allah, agar bertauhid gitu, agar mengikuti Nabi. Gak ada ya ambisi umat Islam Indonesia ini untuk menguasai Indonesia agar jadi Islam 100%, gak ada. Jadi yang namanya dakwah itu memperingati manusia. Fadzakir, maka peringatkanlah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu tidak berkuasa dengan orang yang kau beri peringatan. Illa man tawalla wa kafar, apabila dia sudah diperingatkan tapi dia berpaling dan menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Silahkan gitu, tanggung nanti resikonya sendiri. Allah akan mengajabnya dengan ajab yang sangat besar gitu. Itu aja tujuannya. Jadi orang berdakwah itu jangan dikira mau menjadikan Islam di Indonesia 100%, enggak. Tapi untuk menyeru manusia, memperingati manusia agar menyembah Allah. Jadi kalaunya kamu bilang ya menjadikan Indonesia 100% Islam, enggak ada ambisi kayak gitu. Enggak ada. Oke, siap. Ini saya ganti HP dulu Ustadz. Saya nanti naik lagi karena ini agak macam macet ini HP saya yang ini nih. Ngetahan panas gitu. Gini, Jak. Apa namanya itu, kita kembali ke tema nanti ya. Saya pengen bahas tema. Tadi kita belum tuntas tema karena Ya melebar jadi kemana-mana menyambung kan obrolan tema. kita, nggak apa-apa. Boleh? Iya. Nanti saya turun, saya naik lagi ya di HP ku yang satu ya. Tapi Boleh, akun boleh, yang sama, boleh. akun yang Cuma sama. Rep, akun yang cuma sama. Rep gini. Ini saya lagi. Aku live stream. Aku live streaming di sini sampai waktu azan zuhur Madinah gitu. Atau sekitar berapa bentar ya, aku lihat dulu. Oke, lihat dulu waktunya. Lihat waktunya dulu. 40 menit lagi. Oh gitu. Nah, apa-apa. Nanti saya Iya. juga ini kembali edukasi juga. Saya bukan hanya untuk Islam, tapi juga untuk Kristen, edukasi di Yesus punya Tuhan atau tidak gitu. Oke. Ya udah, kalau seperti itu nanti aku buka live beberapa kali juga. Ya ke WA lah, nanti minta linknya atau lihat status WhatsAppku tuh. Dibagi terus link. Oke? Oke. Saya turun dulu. Turun tanpa permisi. Emang dasar Kristennya. Arif. Kenapa lagi naik dia? Tunggu. Kenapa lagi, Rip? Oke, jangan buru-buru lah. Ini saya kan mau naik lagi. Gimana sih? Oh ya. Langsung ya, simpulkan udah, Kristen kalau gitu. gimana sih Ustadz nih, Bah? Ya, oke. Ya udah aku turunkan dulu dah ya. Kacau kau. Oke. Framing gagal ya. Framing gagal. Akhirnya Arif buru-buru turun. Kan gitu. Bentar, saya mau lihat si Kaceh nih ya. Kosman Cornelius, ada nggak dia?
Cosman Cornelius. Nggak ada teman-teman Cosman Cornelius. Saya ingin kali ini pengikut jin KC ini, ya. Iya, kan dia masuk penjara tuh gara-gara memframing Quran surah Al-Jin kan. Nabi Muhammad dikerumuni jin kan kayak gitu. Akhirnya nggak terbukti. Beda, salah tafsir dia. Di penjara 10 tahun. Kan kayak gitu. Mau saya godok ini, dia kan udah keluar tuh si KC tuh. Ya, udah keluar. KC nggak kapok-kapok, makanya saya mau godok lagi. Jangan sampai tuh ya, jangan sampai dia lari keluar negeri. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ya, sekitar 40 menit lagi saya akan melaksanakan sholat zuhur di Madinah ini gitu ya. Jadi waktu kita tinggal 40 menit lagi berdiskusi. Ba'da zuhur nanti di jam 3 waktu saya atau setengah 3 ya di waktu saya udah disuruh ngumpul gitu untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sedikit mengadakan tausiah ya, saya langsung yang mengadakan live tausiah sedikit beberapa menit gitu ya. Kita mengingat sirah nabawiyah gitu ya tentang perjuangan Rasulullah ya. Intinya kalau kita melihat makamnya ya, nanti kita cerita tentang bagaimana beliau wafat gitu. Oke? Perlu diingatkan lagi gitu. Oke. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ya ditunggu aja nanti saya live streaming ya setelah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Doain saya biar bisa umroh Ustaz ya. Ya kemarin udah banyak ya, semoga Allah ijabah semuanya ya yang meminta juga umroh ke sini, amin ya robbal alamin. Umroh itu teman-teman bukan karena kita banyak uang ya, tapi karena memang ridho Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan ya. Contoh nih, saya kagak punya uang ya. Tampang kagak punya uang kayak gini rupanya teman-teman ya. Tampangnya kagak punya uang rupanya. Saya umroh pun juga diberangkatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai duit gitu. Nggak pakai duit, diberangkatkan. Nah, jadi memang masalah umroh dan haji gitu ya, itu memang orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Rasulullah ke makam beliau gitu. Naikin lagi ya. Syukran jazakallah bang. Siapa ini yang kasih kereta jalan? Semoga dilancarkan rezekinya bang Mawas di Asgar gitu ya. Halo, selamat sore ya di sana. Selamat sore. Inilah teman-teman, kalau naik pokoknya jadi berhala ya kayak gini jadinya. Aduh. Iya, nanti doa bersama nanti sebelum saya menutup live streaming dekat zuhur nanti ya. Ayo, mana lagi Kristen yang mau naik diskusi? Aduh. Baik. Coba left taker baik. Ini di mana Ustadz? Di Madinah. Ini beneran Ustadz? Tanya aja tuh ya guru-guru saya yang ada di Kalsel. Halo, selamat sore. Selamat sore. Abang Islam atau Kristen bang? Islam. Islam, ada yang mau disampaikan? Kita nyari diskusi lintas agama nih sama kawan-kawan kita yang mau diskusi dari Kristen. Mau menyampaikan supaya tetap sukses mendukung agama Islam. Amin. Makasih ya bang ya, ada dukungannya. Ada lagi bang? Biar kita tidak buang-buang waktu gitu, karena teman Kristen di bawah antri juga, kasihan mereka nunggu lama. Ya, cuma itu aja. Baik, salam kenal ya. Terima kasih atas dukungannya. Oke.
Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabar ya teman-teman, saya menurunkan itu ya teman-teman nggak langsung. Ada sebuah kaidah ya, al-adabu fauqal ilmi. Ya, adab itu lebih di atas daripada ilmu ya, lebih utama daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Kalau kita berilmu ya kita kalah dengan iblis. Kan iblis itu tinggi ilmunya ya, tapi sayangnya dia tidak ada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai dia membangkang Allah Subhanahu wa taala atas kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, atau berilmu tapi nggak beradab akhirnya sombong gitu. Jadi jangan kayak gitu. Kalau ada muslim naik ya udah karena terlanjur naik. Mungkin ada yang beliau sampaikan dulu ya kita kasih waktu 1 menit atau 2 menit kan gitu. Baru kita meminta izin untuk diturunkan gitu ya. Jangan langsung mau ditendang. Nah, itu kurang adab. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang PI. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sehat selalu Bang di sana Bang, di Mekah Bang. Semoga sampai Iya. ke Kalimantan sehat terus. Terus iya, makasih Bang ya. Ada lagi Bang, ada lagi yang mau disampaikan? Buat oten-oten yang naik pakai data ya, jangan modal congor, streaming. Itu aja Bang. Baik. Makasih ya Bang Marbut ya. Ikut doa Bang Ustadz di Mekah Bang. Bang Sub. Iya, kirim ke WA biar saya bisa lihat gitu. Dibacain satu-satu. Iya. Baik. Makin ganteng Begitu Bang. saya. Makin glowing. Oke. Bang Marbun, karena saya punya waktu terbatas nih, ya saya mau cari satu kawan Kristen yang mau diskusi. Bolehkah saya turunkan dulu buat ganti dengan Kristen ya? Boleh Bang. Bang Yusuf, aman Bang Yusuf. Oke. Masih Bang Marbun ya. Silaturahim silahkan lanjut di WhatsApp gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mana lagi nih? Mana lagi? Silakan yang Kristen ya. Kalau mau naik ya, silakan ya. Silakan untuk meminta multi. Oke? Saya tunggu dulu nih. Oh iya teman-teman, ini ada yang nanya di WhatsApp sama saya, apakah masih menerima untuk wakaf mushaf Al-Quran? Masih ya teman-teman, tapi penyalurannya untuk Madinah gitu ya. Selama 2 hari lagi saya di sini, kita akan tutup di hari Senin nanti ya, akan ditutup di hari Senin. Jadi teman-teman yang masih mau berwakaf Quran ke Madinah masih bisa. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, jika ada rezeki sisihkan untuk saudara-saudari muslimin dan muslimat yang terdampak banjir di Aceh gitu ya, dan di Sumatera Utara. Di situ kita sudah ada yayasan yang mengurusnya untuk masalah bantuan ke korban banjir, yaitu Yayasan PHBI India Muslim yang berada di Sumatera Utara, yang sudah menyalurkan bantuan kemarin 2 truk ya, kemarin itu udah 2 truk tuh. Jadi jika teman-teman ingin menyalurkan bantuannya secara aman gitu ya, pasti amanah mereka menyampaikannya, silahkan Anda untuk berwakaf di Yayasan PHBI India Muslim tersebut gitu ya. Ya, Sumatera Barat juga ya, insya Allah. Jadi